Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Solusi Utang FKL. FKL itu artinya nama saya, teman-teman ya. Saya salah satu pengguna pinjaman online. Kurang lebih saya gunakan selama 3 tahun belakangan ini. Dan banyak yang sudah saya lakukan, yaitu pembayaran. Habis itu peminjaman lagi. Habis itu saya mengulang lagi. Dan bisa dibilang gali lubang tutup lubang. Saya salah satunya melakukan hal yang sama. Di Solusi Utang sekarang saya sudah tahu, saya sudah memahami pinjol. Ini sangat-sangat meresahkan, teman-teman. Sampai-sampai batin saya ini tidak tenang siang malam hari. Dan semenjak saya stop membayarkan pinjaman online sekitar 2 bulan belakangan ini, dan kurang lebih pinjaman online yang saya lakukan ada sekitar 15-20 pinjaman online di seluruh aplikasi yang ada, Play Store ya, bisa dibilang seperti itu. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman saat ini yang melakukan itu lubang atau gali lubang, stop dari sekarang. Saya sendiri yang sudah melakukannya, dan sampai saat ini nomor telepon saya dan WA saya selalu aktifkan sampai sekarang ya. Saya nggak copot, saya nggak membuang. Saya selalu bermacam-macam teror yang dilakukan oleh aplikasi yang sudah saya pinjam selama ini. Dan banyak hal yang membuat kita itu, mental kita ya salah satunya, terganggu. Akhirnya kita nggak bisa kerja. Karena saya juga melakukan hal yang sama di awal-awal dulu, 2 bulan kurang lebih bulan 10 kemarin. Saya juga stop bekerja. Anak istri saya nggak makan. Jadi saya selalu berpikir bahwasanya ini bakalan berakhir ya. Jadi semenjak itu ada salah satu teman yang mengajak saya itu untuk diskusi, atau pengalaman dia itu dia menceritakan kepada aku. Jadi saya melakukan hal yang sama seperti yang teman ini kasih tahu, dan akhirnya sukses, teman-teman. Artinya stop, jangan bayar lagi. Jangan bayar lagi, jangan cari lagi uang dari aplikasi lain untuk nutupin di membayar aplikasi yang ada. Ada sekitar 15-20 pinjaman yang saya sudah lakukan. Dan sampai saat ini ya, teror itu masih ada, tapi berkurang, teman-teman. Di antara seminggu 2 minggu sebelumnya itu, di awal-awal ya, bisa dibilang itu salah satu teror yang paling merusak mental kita, teman-teman ya. Dan kenapa saya buat video ini untuk teman-teman, bagi teman-teman saudara saya yang udah melakukan pinjaman online dimanapun berada pada saat ini, stop membayar pinjaman online, teman-teman, karena itu membunuh kita ya. Berapa orang yang sudah melakukan bunuh diri? Hampir saya sendiri beranggapan seperti itu, teman-teman. Tapi untung aja ada orang lain yang menyebabkan saya untuk berhenti melakukan pinjaman online. Jadi bisa kita bilang pinjaman online ini sangat-sangat merusak ya. Bukan merusak diri kita sendiri, bahkan orang rumah, istri kita, anak kita terusak juga, karena kita nggak bisa cari uang ya. Itu, teman-teman.
Jadi kedua lagi, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur membayar atau tidak melanjutkan pembayaran yang sudah mengambil ya uh, aplikasi, udah stop. Biarkanlah orang-orang di sekitar kita menganggap kita banyak utang segala macam. Biarin, biarin aja. Gak usah terlalu takut. Karena ini masalah hak diri kita. Ini teman-teman mau malu sesaat atau mau menderita selamanya, seperti itu teman-teman. Ini harus kita pandai untuk memikirkan dulu ya. Kita memikirkan dulu, ini mau menyelesaikan masalah atau hancur selamanya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah nggak mau membayar lagi, ya syukur, sama dengan aku, sama dengan saya teman-teman. Saya orang Medan teman-teman, jadi keras. Kalau misalnya dibilang kenapa nggak bayar, saya nggak ada duit ya. Jangankan ku bayar utang ya. Makan aja nggak ada, makan aja nggak ada, gimana mau bayar utang ya. Jadi simple ya kan. Kalau memang teman-teman takut dengan yang namanya itu DC apa DC itu, debt collector, itu nggak ada. Itu saya sendiri yang membuktikannya, nggak ada yang namanya itu DC pun ada di sini, dia nggak berani ngaku namanya itu DC. Paling dibilang itu marketing dari salah satu aplikasi, itu pun betul-betul real yang dibawanya datanya. Kalau memang nggak ada real datanya, itu palsu. Bisa aja kita tuntut dia, ngapain kau cari-cari informasi tentang saya? Memang tahu ada pinjaman saya di aplikasi itu. Kalau dia memang betul-betul ada data kita di sana, oke aja, boleh kita selesaikan. Kita bilang sama dia kan, kalau memang ini pinjaman saya, kalau memang itu betul-betul data saya, oke, saya bayar. Tapi saat ini belum ada uang. Tunggu, saya cari dulu. Kita seperti yang kita bilang dari awal tadi, makanan kita aja nggak ada, uang susu, pampers untuk makanan orang istri kita aja nggak ada. Ngapain suruh bayar utang? Dari mana kita mau ambil uangnya? Seperti itu aja kelanjutannya. Kalau misalnya orang itu udah tahu rumah kita sendiri, biarin, nggak usah kalau bisa sih nggak usah dibayar. Karena tanda kutip pinjaman online ini sangat-sangat merusakkan. Dan selalu saya juga menonton ya salah satu youtuber yang namanya Solusi Utang MB. Itu salah satu memotivasi, karena luar biasa. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah terlanjur nggak usah dibayar lagi. Oke, sampai jumpa kembali.